Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Panzuril ana ilal izam wa hiya ajsamun salbatun qawiyyatun kaifa khalaqaha min nutfatin sakhifatin raqiqah thumma ja'alaha qiwaman lil badani wa imadan lahu thumma qaddaraha bimaqadira mukhtalifatin wa ashkalin mukhtalifah faminhu saghiru wa kabiru wa tawil wa mustadir wa mujawwafun wa musammatun wa aridun wa daqiqa. Walamma kana al-insanu muhtajan ilal harakah bijumlati badanihi wa bi ba'di a'dha'ihi mubtakiran litaraddudi bi hajatihi lam yaj'al 'azmahu 'azman wahida bal 'idhaman katsiratan bainaha mafasilu hatta tatayassara bihal harakah wa qaddara shakla kulli wahidatin minha 'ala wifqil harakatil matlubati biha thumma wasala mafasilaha wa rabata ba'daha bi ba'din bi awtarin ambataha min ahadi tarafail azmi wa alsaqahu bil azmil akhar qarribati lahu thumma khalaqa bi ahadi tarafail azmi zawaida kharijatan minhu wa bil akhari hufaran ghaisatan bihi muwafiqatan li shikliz zawaid litadkhula biha wa tantabika 'alaiha fasara al-'abdu in arada tahrika juz'in min badanihi lam yamtani 'alaihi walau lal mafasil la ta'azzara 'alaihi dzalik ila akhir. Makna daripada kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka perhatikanlah sekarang kepada tulang-tulang. Perhatikanlah sekarang kepada tulang belulang, dan itu adalah tubuh atau benda yang keras lagi kuat. Tulang yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam awak kita, itu adalah benda yang keras dan kuat. Bagaimana dia Allah menciptakannya dari air mani yang lemah lagi halus. Bagaimana prosesnya benda yang keras tadi padahal berasal dari air mani yang lemah. Kemudian dia Allah menjadikannya tulang-tulang tadi tiang bagi badan. Kemudian dia Allah menentukannya dengan ukuran-ukuran yang berbeda-beda dan bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Maka di antaranya tulang-tulang di dalam tubuh kita ini ada yang kecil, yang besar, yang panjang, yang bulat, yang berlubang, yang tidak berlubang, yang lebar, dan yang halus.
Padahal semuanya itu adalah berasal dari air mani. Nah, ketika manusia itu memerlukan kepada gerakan dengan seluruh badannya dan dengan sebagian anggota badannya, lagi memerlukan kepada pulang pergi pada segala keperluannya, maka Dia Allah tidak menjadikan tulang itu satu tulang, tetapi tulang-tulang yang banyak, yang diantara tulang-tulang itu ada persendian-persendian sehingga mudah bergerak dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menjadikan tulang itu satu tulang memanjang umpamanya, tetapi Allah jadikan di antara tulang-tulang itu persendian atau mifsal dalam bahasa agamanya. Dengan apa sebab Allah menjadikan di antara tulang-tulang itu persendian? Untuk memudahkan manusia bergerak, untuk memudahkan manusia mencapai sesuatu yang dikehendakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, khuliqal insanu ala sittina wa thalathimi'ati mifsal. Diciptakan manusia itu atas 360 persendian. Jadi di dalam tubuh kita ada tulang, dan di antara tulang-tulang dalam tubuh itu Allah ciptakan 360 persendian. Macam kita ambil contoh di jari umpamanya. Nah, di jari ini sekali persendian, 2 buting persendian, 3 persendian. Jadi jari telunjuk ini 3 sudah persendiannya. Nah, ini ngarannya adalah mifsal. Allah jadikan ini supaya memudahkan kita untuk memperbuat apa yang kita perlukan. Nah, coba kadada itu, kadada persendian rata nah macam ini. Makan kada kawa, nah, kalau makan nangka ini, nah, Allah ulahkan persendian supaya kawa. Jadi ujar Nabi kita, di dalam tubuh itu ada 360 persendian. Lalu sambungan hadis tadi, ala kulli mifsalin sadaqatun. Atas tiap-tiap persendian itu sedekah. Artinya apa? Bahwa setiap persendian-persendian yang ada di dalam tubuh kita itu menuntut kepada kita untuk disedekahi. Baik sedekah itu berupa ibadah tubuh, atau sedekah itu berupa harta. Pokoknya setiap persendian tubuh kita ini dia menuntut untuk diberikan sedekah. Jadi kalau kita umpamanya bersedekah wadai, nah setiap hari itu kita dituntut bersedekah 360 biji untuk umpamanya. Sebiji untuk 1 persendian. Atau kita bebacaan subhanallah 360 kali. Nah, itu 1 kali subhanallah adalah untuk hak
haknya persendian tubuh tadi. Apabila kita melakukan demikian itu, maka berarti kita telah menunaikan syukur kepada Allah atas persendian yang diberikan kepada kita itu. Artinya kita disuruh mensyukuri nikmat Allah berupa persendian ini. Kita bayangkan betapa sulitnya kita kalau persendian kita ini bermasalah. Duduk ngalih, semuaan ngalih. Nah, itu nikmat Allah yang sangat besar yang wajib disyukuri. Bentuk pensyukurannya macam apa? Ya sedekah tadi. Kita membaca la ilaha illallah 360 kali, itu sudah cukup untuk bukti syukur kita atas persendian yang diberikan itu. Ala kulli mifsalin sadaqah, atas tiap-tiap persendian itu sadaqah. Kemudian lagi Rasulullah menjelaskan, wa yujzi'u min zalik rak'atani yarka'uhuma minad duha. Nah, ujar Nabi, dan cukup dari yang demikian itu 2 rakaat yang ia sembahyang dari sembahyang duha. Sembahyang duha artinya kalau kita tiap hari sembahyang duha itu 2 rakaat saja, 2 rakaat sehari sembahyang duha, itu sudah cukup untuk mensadakahi persendian-persendian di dalam tubuh kita yang berjumlah 360 persendian tadi. Ayo jangan kada bersedekah wadai, kada bersedekah duit, kada mengucap tasbih 360 kali, tapi sembahyang 2 rakaat sunat duha itu sudah mencukupi untuk bukti syukur kita atas persendian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan dia menentukan bentuk setiap masing-masing daripadanya sesuai atas gerakan yang diminta. Di persendian ini bergerak menyesuaikan apa yang kita minta. Kemudian dia Allah menyambung persendian-persendiannya dan mengikatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain dengan tali-tali yang ditumbuhkan dari salah 1-2 tepi tulang, dan dia Allah meletakkannya dengan tulang yang lain seperti ikatan baginya. Kemudian dia Allah menciptakan pada salah satu dari 2 tepi tulang akan tambahan-tambahan yang keluar darinya, dan pada tepi yang lain akan lubang yang dalam padanya yang sesuai dengan bentuk tambahan-tambahan itu, agar ia masuk padanya dan bersesuaian atasnya. Maka jadilah seorang hamba kalau hendak menggerakkan bagian dari badannya niscaya tidak tercegah, dan jikalau tidak ada persendian-persendian niscaya yang demikian itu sukar atasnya manusia tadi. Nah, jadi kita disuruh memikirkan itu, bagaimana Allah menciptakan tulang-tulang berasal daripada air mani. Kemudian Allah bukan hanya menciptakan 1 tulang, tapi berbagai macam jenis tulang, berbagai macam jenis ukurannya. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana menciptakan di antara tulang-tulang itu persendian untuk memudahkan kita bergerak melakukan sesuatu keperluan. Dalam suratul Waqiah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada manusia bahwa
apabila kita tafakkur, memikirkan tentang keajaiban, kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada kita fasabbih bismi rabbikal azim. Seperti umpamanya dalam surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah bertanya, apakah pendapat kamu, ujar Tuhan, tentang mani yang ada pada kamu? Apakah air mani itu ciptaan kamu atau kami yang menciptakan mani itu? Nah, ujung-ujungnya fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah engkau kepada Tuhan. Nah, jadi apabila kita tafakkur tentang apa yang ada di dalam tubuh kita daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena akhirnya tafakkur kita itu mengeluarkan satu ungkapan kalimat subhanallah. Nah, itu disuruh Allah seperti itu. Jadi kalimat subhanallah yang keluar dari mulut kita, tapi berasal kalimat itu dari satu proses tafakkur, maka kalimat subhanallah itu mempunyai pahala yang sangat besar ketimbang kita mengucap subhanallah tapi kada didahului oleh tafakkur. Kadang-kadang kita subhanallah, 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 tapi asalnya kada ada. Tapi kalau kita tafakkur tentang bagaimana itu ciptaan Allah menjadi sedemikian rupa, ciptaan Allah sedemikian bagusnya, akhirnya kita mengakui subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, subhanallah itu artinya mempunyai makna. Subhanallah itu mempunyai isi. Jadi apabila sudah kita mengakui subhanallah, maha suci Allah, artinya maha suci daripada kekurangan, maha suci daripada kelemahan, maha suci daripada aib, otomatis ungkapan kalimat berikutnya adalah alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Lillah itu ujar ulama nahu mengatakan lamnya lil istihqaq, artinya segala puji itu hanya adalah berhak untuk Allah. Ini sesudah kita mengucap subhanallah, maha suci Allah, otomatis ucapan berikutnya alhamdulillah. Alhamdulillah, puji hanya untuk Allah. Kenapa pujian itu hanya untuk Allah? Nah, sambungan kalimat berikutnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan hanya Allah. Jadi yang dipuji cuma Allah semata. Nah, sesudah kita meyakini yang demikian, baru lahir ungkapan dari mulut kita, Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Artinya kadakawa dijelaskan lagi, kadakawa diperinci lagi bagaimana kehebatannya, bagaimana keajaiban ciptaannya itu. Kemudian perhatikan bagaimana Dia Allah menciptakan tulang belulang kepala. Dan bagaimana Dia mengumpulkannya dan menyusunnya. Dan sungguh Dia Allah menyusunnya tulang kepala tadi dari 55 tulang yang bermacam-macam bentuk dan rupa. Artinya kepala kita sebagiannya termasuk muha. Tulang-tulang yang ada di kepala kita ini bukan sama.
tapi 55 macam tulang. 55 macam tulang. Ada nang karas, ada nang macam ini, ada nang macam itu. Kada sama tulangnya. Antara tulang dahi lawan tulang belakang kepala lain tulangnya. Nah, lalu dia Allah menyusun sebagiannya kepada sebagian yang lain, di mana dengannya pula kepala sama seperti yang kamu lihat. Maka di antaranya ada 6 yang tertentu bagi tempurung kepala, 14 bagi tulang rahang atas, 2 bagi tulang rahang bawah, dan sisanya adalah gigi-gigi. Gigi ini kita kira sama samuaan, padahal lain-lain. Tulang gigi ini kita kira sama aja samuaan, padahal tulang gigi nang sebut kada sama. Sebagiannya ada yang libar yang pantas untuk menumbuk, sebagiannya adalah tajam yang pantas untuk memotong, yaitu gigi taring, gigi geraham, dan gigi depan. Jadi antara gigi geraham lawan gigi yang sifatnya memotong itu kada sama tulangnya. Ada tugas giginya untuk menatak tak. Itu dialihnya ke sebelah mamahnya. Nah, itu tulangnya kada sama. Dan rasa nang dimakan pun lain. Kita misalnya memakan sesuatu, tak dipagat oleh gigi nang depan, dimamah oleh gigi nang tugasnya memotong diulahkan sama mamah. Nah, rasanya lain lawan mamahan gigi nang sebenarnya untuk memamah itu. Kada sama rasanya. Kenapa? Karena tulangnya lain. Nah, itu keajaiban daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tafakkur, berpikir itu hendaknya dijadikan semacam wirid. Tafakkur itu hendaknya dijadikan wirid. Artinya setiap hari mesti ada kita sediakan waktu untuk tafakkur itu. Di dalam kitab beliau Tartibul Aurat, beliau menjelaskan tafakkur itu diperlukan, disediakan waktunya. Alangkah baiknya sesudah selesai sembahyang 5 waktu. Nah, kalau kada mampu, sembahyang subuh dan asar. Jadi di situ beliau menyebutkan bahwa mulai waktu subuh sampai terbit matahari, mulai azan subuh sampai terbit matahari, itu hendaknya dibagi 4 macam wirid. Yang pertama di situ kita adakan doa kepada Allah. Yang kedua di situ kita berikan waktu untuk zikir. Zikir macam-macam, misalnya la ilaha illallah kah, salawat kah, tasbih kah. Yang ketiga di situ kita berikan waktu untuk membaca Al-Quran, beberapa ayat kah. Nah, yang keempat kita berikan waktu ada untuk tafakkur. Itu antara azan subuh sampai terbitnya matahari. Jadi itu waktu ada lawas waktunya. Anggaplah misalnya mulai jam 5 kurang seperempat sampai pukul 6. Nah, itu waktu kita bagi 4. Kita di situ ada berdoa, kita di situ ada berzikir, kita di situ ada membaca Al-Quran, dan jangan lupa di situ ada tafakkur. Nah, apa yang ditafakkurkan, yang dipikirkan,
tasarah aja apa kan dipikirkan. Nang penting ujung-ujungnya itu adalah merasakan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau tafakur apa aja yang ujung-ujungnya merasakan bahwa diriku ini sangat hina, sangat lemah, sangat banyak mempunyai kesalahan. Yang ketiga, atau tafakur yang ujung-ujungnya itu adalah membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi hari kiamat. Nah, apa kan yang dipikirkan, tapi ujung-ujungnya takutan lawan mati. Nah, apa kan yang dipikirkan, tapi akhir daripadanya adalah mengakui bahwa aku banyak dosa, aku hamba yang lemah, aku hamba yang hina, yang selalu perlu kepada pertolongan Allah. Atau kita berpikir apa aja, tapi ujungnya adalah mengakui kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi diantara terbit fajar atau waktu subuh sampai terbit matahari itu ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza shalla ahadukum rak'atail fajri falyattaji' ala yaminih, hadis riwayat Abu Daud. Ujar Nabi, bila seseorang sembahyang sunat subuh 2 rakaat, falyattaji' ala yaminih, hendaklah dia berbaring. Ini sunat nih. Hendaklah dia berbaring atas badannya yang kanan. Nah, berhiring macam orang mati di dalam kubur tuh. Dihiringnya kan kalau rajin tuh. Nah, ini sebelah kanan nih ke tanah atau ke lantai. Itu sunat. Bila kalian, ujar Nabi, sudah sembahyang 2 rakaat subuh, hendaklah berbaring atas badannya yang kanan. Artinya nangkaya orang mati di dalam kubur. Nah, jadi kita disuruh itu berbaring, berhiring, anggota badan bagian muka ini menghadap kiblat. Nah, ngapa berbaring itu tujuannya? Kenapa disuruh berbaring? Imbas sembahyang sunat subuh itu disuruh kita berbaring kayak itu, kenapa? Imam Ramli mengatakan dalam kitabnya An-Nihayah, wala'alla min hikmatihi annahu yatazakkaru bidzalik daj'atal qabr. Barangkali hikmah dari yang demikian itu bahwa dia berbaring seperti tadi mengingat, tafakur bahwa seperti itulah nantinya keadaannya di alam kubur. Ini tafakur. Jadi waktu kita berbaring itu kita disuruh tafakur, disuruh berpikir, macam inilah kita kaina dirabahkan orang di dalam kubur sendirian. Nah, jadi itu sunat barabah macam tadi, dan disunatkan pula kita berpikir waktu barabah tadi mengingat bahwa kita dalam kubur seperti itu. Nah, itu waktu tafakur. Jadi wirid bukan hanya Quran sajus sehari, wirid bukan hanya salawat 1000 sehari, wirid bukan hanya zikir 1000 sehari, tapi yang lebih penting lagi adalah wirid itu tafakur, karena itu yang paling besar pahalanya. Kemudian dia Allah menjadikan leher itu pangkal bagi kepala dan menyusunnya dari 7 buku-buku tulang yang berlubang dan bulat. Padanya terdapat kemiringan-kemiringan, tambahan-tambahan, tunjulan-tunjulan dan kekurangan-kekurangan, lekuk-lekuk, agar sebagiannya bersesuaian atas lainnya, dan menyebutkan sebagai hikmah padanya itu panjang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan leher itu pangkal bagi kepala.
gulu, dan menyusunnya di gulu itu dengan 7 tulang, 7 buku-buku tulang yang berlubang dan bulat. Tujuannya apa? Supaya kepala kita ini kada kaku. Jakanya kada ada lubang 6 bulat-bulat itu di tulang leher ini, kepala kita rata macam kayu. Bila bapaling dah kan lawan awak, maka bapaling kayak itu nah. Orang mengiau lawan awak kasih itu. Tapi diciptakan Allah tulang leher ini berlubang-lubang, nah sehingga memudahkan kita berpaling tanpa memalingkan awak. Nah itu salah satu di antara rahasia ciptaan Allah. Dan menyebutkan segi hikmah padanya itu panjang. Apa rahasianya macam itu panjang? Macam jeriji umpamanya, Allah menciptakan jeriji manusia macam ini. Ini pasti ada rahasianya. Kenapa kada rata semuaan? Rata apa nang kayak ini nah? Kenapa nang kayak ini tak handap? Ini tak panjang dikit, panjang lagi, handap lagi, handap lagi. Ini semua ini ada rahasia, ada hikmah yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menyusun leher di atas punggung, dan dia menyusun punggung dari bawah leher sampai akhir tulang pantat dari 24 buku-buku tulang. Nah, jadi antara pinggang kita ini sampai ke leher itu pun tulangnya terdiri daripada 24 buku-buku tulang. Dan dia menyusun tulang pantat dari 3 bagian yang berbeda-beda, lalu bersambung dengannya dari bawahnya itu tulang ikur. Tulang ikur juga tersusun dari 3 bagian. Kemudian dia menyambung tulang-tulang punggung dengan tulang-tulang dada, tulang-tulang bahu, tulang-tulang 2 tangan, tulang-tulang ari-ari, tulang-tulang pantat, tulang-tulang 2 paha, 2 mata kaki, dan jari-jari kedua kaki. Nah, semua itu Allah menciptakan dengan ciptaan yang sangat halus dan sangat rapi, sesuai dengan nama Allah Al-Latif, yang maha halus, yang maha lembut. Artinya apa? Ciptaan Allah itu lembut, halus. Nah, artinya kada kasar. Orang tuh ada gawian yang pina kasar, ada gawian yang halus. Nah, ciptaan Allah sangat halus. Macam gigi tadi, kalau dilihat sekilas sama tulang-tulangnya, tapi kalau diteliti maka gigi itu berlain-lain tulangnya. Kelihatannya sama daripada halusnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka kita tidak akan memanjangkan menyebut bilangan yang demikian itu. Dan semua bilangan tulang belulang pada badan manusia adalah 248 tulang. Selain tulang-tulang yang kecil diliputi dengan celah-celah persendian. Maka perhatikanlah bagaimana dia menciptakan semua yang demikian itu dari air mani yang lemah lagi halus. Kita biasa kalau melihat ciptaan, melihat sesuatu ulahan manusia yang begitu baik, begitu indah, maka kita kagum dan kita bertakun, itu ulahan mana? Melihat rubut umpamanya, rubut bisa berjalan, rubut bisa menyorong banyu, kita kagum melihat rubut itu dan kita bertakun, ulahan siapa itu? Padahal rubut itu dibanding manusia kada napa-napanya, disipakin rabah rubut itu.
Tapi kita kagum dengan robot itu, luar biasa kagumnya. Padahal diri kita sendiri sangat hebat daripada robot itu. Tapi kita kadang memikirkan siapa yang menciptakan diri kita ini. Kenapa sebabnya kita ini kehilangan wirid yang namanya tafakkur itu? Sedikit orang, sedikit manusia yang menjadikan tafakkur sebagai wirid hariannya. Kenapa sebabnya? Ya mungkin karena keterangan minggu dahulu, yaitu ada 10 sebab yang menyebabkan orang itu terhindar atau lalai daripada tafakkur itu. Setiap sesuatu yang besar ganjarannya dari Allah, setiap sesuatu yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah hanya memberikan kepada orang-orang tertentu yang dicintainya. Orang-orang biasa kada akan bisa, kada akan diberi Allah. Seperti contohnya tafakkur ini. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Luar biasa. Oleh karena itu Allah kadang memberikan yang luar biasa ini kepada sembarang manusia. Hanya orang-orang yang tertentu yang dapat berpikir yang tafakkur itu. Tidaklah yang dimaksud dengan menyebut bilangan tulang belulang adalah agar diketahui jumlahnya. Sesungguhnya ini adalah ilmu yang dekat yang dapat diketahui oleh para doktor dan orang-orang ahli bedah. Hanya saja maksudnya adalah agar memikirkan daripadanya pada orang yang mengaturnya dan menciptakannya. Bahwasanya bagaimana dia mentakdirkannya dan mengaturnya dan membidak-bidakkan di antara bentuk-bentuknya dan ukuran-ukurannya, dan dia menentukannya dengan ini bilangan yang tertentu. Tulang tangan sekian biji, tulang kepala sekian macam, tulang batis sekian macam, tulang jeriji sekian buting. Itu Allah menentukan yang demikian itu. Karena jikalau dia menambahkan satu kepadanya, niscaya yang demikian itu menjadi malapetaka atas manusia. Sabuting tulang kita labihan menjadi masalah yang ia memerlukan kepada mencabutnya. Orang ada ditumbuhi tulang di batis, tulang labihan, pas tumbuhnya di telapak batis, kada kau berjalan dijagaan sakit. Akhirnya apa? Pas sampai operasi menggayat tulang nang timbul di batis tadi. Nah, hanya sedikit lebihan tulangnya sudah menjadi malapetaka bagi manusia. Dan jikalau ia mengurangi satu daripadanya, niscaya demikian itu adalah kekurangan yang memerlukan kepada penambalannya. Gigi kurang sebiji aja ada masalah daripada yang sempurna giginya. Maka seorang doktor ia memikirkan tentang itu untuk mengetahui jalan pengobatan pada menambalnya. Nah, jadi untuk meneliti sekujur tubuh kita ini, nah itu kada mampu saya kung dokter, berpuluh-puluh dokter itu pun kada lengkap. Makanya ada dokter spesialis mata, pada mata jangan dan diurusnya berpuluh-puluh tahun sekolah urusan mata. Itu pun inya kada mampu mengetahui seluruh permasalahan mata. Ada dokter ti hati, telinga, tenggorokan, hidung itu. Nah, nang dikajinya bertahun-tahun hanya urusan telinga, tenggorokan, hidung. Ada dokter jantung, ada dokter kulit. Dokter kulit ada, orang getalan apa ngarannya ini sekolah itu punnya kada kawa seluruhnya mengetahui apa-apa penyakit kulit. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia ini, dan manusia kada akan mampu untuk mendalami apa-apa ciptaan Allah di dalam tubuh ini, walaupun berbagai macam ahli, berbagai macam spesialis terkumpulan mengetahui rahasia ciptaan Allah yang ada dalam tubuh manusia.
Nah, orang-orang yang sifatnya kedokteran ini belajar mengetahui itu untuk pengobatan. Dan sedangkan orang-orang yang mempunyai mata hati memikirkan padanya untuk menjadikan dalil mereka dengannya atas kebesaran orang yang menciptakannya dan merupakannya. Maka jauh antara dua pikiran itu. Dokter memikirkan tulang ini macam apa, habis rambut memikirkan itunya. Tapi ujungnya apa inya? Untuk cara pengobatan. Aliran saya memikirkan itu adalah untuk apa? Untuk mendapatkan kesimpulan betapa hebatnya orang yang menciptakan ini. Nah, lain antara dua pemikiran itu. Nah, maka jauh antara dua pikiran itu. Satu pikiran bagaimana cara mengobatinya, sedangkan yang satu adalah berpikir untuk menemukan kebesaran dan kehebatan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hingga situ kemudian pikirkanlah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه.